Jam setengah 12 malam, tanggal 24 Agustus 2016, seorang gadis bernama Vina menuliskan status di media sosialnya dengan kalimat singkat, "Aku pergi, selamat tinggal." Tanpa disadari bahwa itu merupakan isyarat Vina yang akan benar-benar pergi untuk selamanya. Kali ini kita akan pergi ke kota Cirebon, Jawa Barat, yaitu sebuah kota yang sangat strategis karena terletak di antara Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Cirebon tercatat memiliki penduduk sekitar 343.000 jiwa, termasuk dua remaja bernama Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau biasa disebut Eki. Keduanya masih berusia 16 tahun. Vina dan Eki merupakan sepasang kekasih yang meskipun masih belia, tapi sudah serius dengan hubungan percintaannya. Bahkan Eki sudah berniat untuk melamar Vina setelah keduanya lulus dari sekolah. Kedua orang tua Vina pun telah menyetujui hubungan anaknya dengan Eki. Eki merupakan seorang remaja yang sangat menyukai otomotif. Bahkan ia pun tergabung ke dalam anggota geng motor dan sering membawa Vina jika ada acara jalan-jalan. Diketahui jika salah satu kenalan Eki di geng motor tersebut juga sangat menyukai Vina. Pemuda itu bernama Egi. Vina yang jelas-jelas sudah memiliki kekasih tentu saja tidak menghiraukan Egi. Merasa kesal karena cintanya ditolak oleh Vina, Egi pun selalu mencari cara untuk membalaskan sakit hatinya. Pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam, di mana saat itu Eki dan Vina beserta rombongannya yang berjumlah 4 buah sepeda motor melintas dari arah Jalan Perjuangan menuju lampu merah Pelandakan. Saat lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon, para pelaku yang saat itu tengah nongkrong langsung melempari rombongan Vina dan Eki dengan batu. Tetapi Vina dan Eki beserta rombongannya berhasil lolos dari lemparan batu itu. Tidak putus asa, para pelaku yang diketuai oleh Egi kemudian mengejar rombongan Eki dan Vina. Di sisi lain, posisi Vina dan Eki berada di belakang teman-temannya dan mereka merasa bahwa rombongan Egi tidak mengejar mereka lagi, sehingga laju motor mereka pun diperlambat. Namun ternyata Egi dan gengnya masih mengejar Eki dan Vina hingga di jembatan Layang Talun. Dua sejoli itu pun dipepet hingga motor mereka oleng dan terjatuh di atas rerumputan di sisi kiri jalan. Di situ Eki dan Vina dianiaya dan dipukuli hingga tak berdaya, lalu dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara diapit oleh para pelaku lainnya. Mereka kemudian dibawa ke belakang showroom mobil bekas tepat di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Di sana para pelaku menghajar Eki dengan menggunakan kayu dan bambu hingga meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, Vina juga mengalami perlakuan serupa sampai tidak sadarkan diri. Mereka lalu mengangkat tubuh Vina dan meletakkannya di samping Eki yang sudah meninggal dunia. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Vina digagahi oleh para pelaku secara bergiliran. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang melakukannya sampai 2 kali. Setelah itu, mereka membawa tubuh Eki dan Vina ke jembatan dan merekayasa seolah-olah keduanya telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Jam 11 malam di hari yang sama, tubuh keduanya ditemukan tergeletak oleh warga sekitar di bawah jembatan layang Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun. Kemudian warga pun langsung melaporkannya kepada pihak berwajib. Saat itu pihak lalu lintas menganggap bahwa Eki dan Vina terjatuh dari motornya karena mengenai tiang listrik hingga mengalami luka-luka.
Sementara Vina sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun di sana Vina pun dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga pun tidak menaruh kecurigaan apapun sehingga jenazah kedua sejoli itu segera dikebumikan. Namun setelah itu, teman Vina dan Eki yang ikut pada malam kejadian membuat laporan kepada pihak berwajib dan mereka menceritakan kejadian yang mereka alami. Dan atas laporan itulah, pihak berwajib kemudian melakukan pencarian terhadap Egi dan anggota geng motornya. Pada tanggal 3 September 2016, salah satu kerabat Vina kerasukan roh Vina dan menceritakan kejadiannya dengan sangat detail. Dalam rekaman suara, roh Vina meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menyebabkan dirinya dan Eki meninggal. Tanggal 6 September 2016, pihak forensik akhirnya harus melakukan penggalian kuburan Vina dan Eki untuk memastikan penyebab meninggalnya kedua sejoli tersebut. Saat dilakukan penggalian, pihak keluarga Vina berpesan kepada pihak berwajib agar bisa melepaskan behel, rambut extension, dan juga soft lens milik Vina. Namun pihak berwajib hanya menyerahkan behelnya saja karena soft lens dan rambut extension milik Vina sudah rusak. Dari hasil otopsi, ditemukan cairan pria di tubuh Vina. Selain itu juga terdapat luka di beberapa bagian tubuh Vina dan Eki. Atas petunjuk itulah, pihak berwajib akhirnya dapat menemukan para pelaku. Total ada 11 nama yang sudah diincar oleh pihak yang berwajib. Dan dengan cepat 8 orang diantaranya berhasil diringkus. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana umur 21 tahun, Eko Ramadhani umur 27 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Jaya umur 23 tahun, Eka Sandi 23 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Supriyanto 20 tahun. Sementara satu orang lagi dirahasiakan namanya karena masih di bawah umur. Sedangkan 3 pelaku lainnya termasuk Egi masih belum ditemukan dari persembunyiannya hingga saat ini. Barang bukti berupa motor, handphone, batu, dan batang bambu pun telah diamankan oleh pihak berwajib. Saat akan dilakukan rekonstruksi, sebuah drama dimulai. Salah satu pelaku yang bernama Eko mengelak telah menghabisi nyawa Eki dan Vina. Ia mengaku saat malam kejadian sedang menginap di salah satu rumah temannya bernama Kahfi. Bahkan menurut Eko, Kahfi sendiri yang telah membuka pintu rumah dan mempersilahkannya untuk masuk dan menginap di rumah itu. Dan untuk memastikan pernyataan Eko, pihak berwajib pun kemudian memanggil Kahfi untuk bersaksi. Namun ternyata pernyataan berbeda diucapkan oleh Kahfi, di mana ia tidak pernah membuka pintu dan menerima Eko untuk menginap di rumahnya, sehingga alibi Eko pun terbantahkan. Tanggal 26 Mei 2017, ketujuh pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup dan satu orang yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Sementara 3 orang lainnya atas nama Andi, Dani, dan juga Egi masih berstatus buron. Selang 7 tahun kemudian, atau lebih tepatnya tahun 2023 ini, terdengar kabar jika peristiwa tragis yang dialami oleh Vina dan Eki akan diangkat menjadi sebuah film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari.